Nah, syarat tumbuh lain yang dibutuhkan tanaman kakao itu adalah pH tanah ke netral. Jadi 6 sampai 7,5. Ya, pH ini pH hutan hujan tropis juga. Begitu. Kemudian bahan organik tanah dia membutuhkan tinggi, lebih besar dari 3%. Nah, sesuai dengan habitat aslinya karena tadi dia terbiasa hidup di bawah pohon. Di bawah pohon itu kan biasanya bahan organiknya tinggi. Nah, sehingga memang tanaman kakao membutuhkan bahan organik tanah yang tinggi. Kemudian sulung tanahnya lempung liat berpasir, tetapi sulung tanah dia minimal 90 cm. Ingat persyaratan untuk sistem perakarannya karena akarnya tadi tidak terlalu dalam, ya. Jadi dia sulung tanah itu minimal dia harus 90 cm dia harus dapat. Nah, ada sifat fisiologi yang khas untuk tanaman kakao. Sebagian mungkin tadi sudah disampaikan pada slide-slide sebelumnya. Nah, kita ulang kembali beberapa. Nah, fisiologi yang pertama, fotosintesis. Fotosintesisnya tadi tanaman kakao itu masuk golongan tanaman C3. Nah, kemudian karena habitat aslinya adalah di hutan tropis basah, ya, hutan tropis basah, sehingga kakao tumbuh di bawah naungan atau disebutlah dia shade loving tree, ya, tanaman pohon yang mencintai naungan, suka dengan naungan. Seberapa tinggi naungan yang dibutuhkan si tanaman kakao, maka laju fotosintesisnya itu paling optimum pada intensitas cahaya 70%. Gitu ya, sehingga kita harus mengatur bagaimana intensitas cahaya itu adalah sekitar 70%. Artinya 30% lah dia berkurang dari yang cahaya terang. Gitu. Nah, kemudian ciri fisiologis yang lain dari perkembangan akar. Nah, pertumbuhan akarnya itu cepat ketika di awal-awal pertumbuhan, tetapi semakin dia berumur TM, maka dia pertumbuhan akarnya semakin melambat. Kemudian pertumbuhan akar itu sangat peka dengan hambatan. Jadi ada batu, akarnya bisa pecah, bisa rusak. Ada lapisan keras maupun air tanah, akarnya bisa rusak, begitu. Nah, jadi ketika ini menjadi ciri fisiologis daripada perkembangan akar, maka daerah-daerah yang cocok untuk tanaman tembakau adalah daerah yang sulung tanahnya cukup dalam, kemudian tanahnya itu tidak mengandung lapisan-lapisan yang keras, kemudian tanahnya itu volume batuannya adalah lebih kecil dari 3%. Nah, kemudian ciri khas untuk pembungaan kakao. Pembungaan kakao itu sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, terutama faktor iklim, gitu ya. Nah, lihat kondisi bunga kakao itu sangat dipengaruhi oleh iklim. Dia akan sangat terhambat pertumbuhannya karena musim kemarau atau karena suhu dingin. Tadi lintangnya ya. Jadi dia sangat dipengaruhi oleh musim. Gitu. Pada musim kemarau jumlah bunga sedikit, tetapi apabila curah hujannya tinggi, maka jumlah bunganya akan banyak. Jadi memang tanaman kakao ini bisa berbunga sepanjang tahun, tetapi fluktuasi bunga akan terjadi juga. Jadi ada juga dia panen kecil, ada panen-panen puncaknya. Nah, untuk daerah-daerah yang curah hujannya merata, maka kakao dapat berbunga sepanjang tahun. Begitu ya, jadi dia dapat berbunga sepanjang tahun. Tetapi tadi ada yang panen kecil, ada yang panennya panen besar atau panen puncak. Kemudian untuk perkembangan dan pemasakan buah. Umur mulai berbuah dipengaruhi oleh bahan tanam. Jadi klon akan mempengaruhi oleh umur mulai berbunga atau berbuah. Nah, tetapi juga bisa dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Begitu ya. Tanaman asal stek itu lebih cepat berbuah. Yang dari stek lebih cepat berbuah, disusul dengan tanaman yang berasal dari sambungan plagiotrop.
kemudian tanaman yang asal benih. Jadi tanaman asal stek, kemudian sambungan atau okulasi dari plagiotrop, kemudian asal dari benih. Nah, yang mana banyak kita gunakan? Yang banyak kita gunakan adalah berasal dari cabang plagiotrop. Nah, kalau benih itu agak lama berbuah, tetapi tanamannya lebih tahan, lebih kokoh dia. Nah, sebagian besar buah muda layu. Jadi sekali berbunga ini kelapa sawit, tapi kakao itu sekali berbunga, muncul bunga ketika di musim-musim puncak bisa 10.000 bunga, tapi yang jadi hanya sekitar 1%. Begitu. Jadi sebagian besar itu akan menjadi bunga yang rontok, sebagian besar juga sebagian lagi bisa menjadi buah, tetapi sebagian dari buah itu akan rontok juga. Buah-buah kecil yang rontok disebut dengan buah pentil itu, dia akan rontok, mengering, disebut namanya dengan serele wilt. Jadi buah kecil yang layu, gitu ya, atau layu pentil istilahnya. Nah, sebagian besar dia akan layu. Jadi hanya sekitar 1%, 1-3% yang berhasil menjadi buah yang akan kita panen, berhasil menjadi besar. Jadi sepanjang perjalanannya, mulai dari munculnya bunga sampai buah itu bisa dipanen, maka secara fisiologis bunga itu akan banyak yang rontok, kemudian buah-buah kecil akan banyak yang rontok, ya disebut namanya dengan serele wilt. Nah, buah sedang-sedang juga kadang-kadang masih bisa rontok. Nah, ini sangat tergantung kepada kondisi ketersediaan makanan bagi si tanaman kakao. Nah, tetapi itu lebih dipengaruhi oleh faktor fisiologis, begitu ya. Artinya, kalau tanaman tidak sanggup untuk membesarkan buah tersebut, maka tanaman akan memilih untuk menggugurkan, merontokkan buah yang kira-kira tidak sanggup untuk diberi makan. Begitu.